Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap sivitas akademik di lingkungan SMP Negeri 2 Jatiroto, yang saya banggakan dan saya cintai, saya sayangi seluruh peserta didik mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Mengedepan, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita segala kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin, yaitu upacara bendera setiap hari Senin. Salawat serta salam juga tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajari kita, membimbing kita sehingga kita bisa melalui jalan yang penuh dengan kegelapan menuju ke jalan yang penuh dengan terang benderang. Anak-anakku, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah evaluasi pelaksanaan kegiatan upacara hari ini. Secara keseluruhan sudah saya kasih skor 95 dari total skor maksimal 100. Tepuk tangan untuk petugas dan juga peserta. Ke depan harapan saya tidak hanya petugas upacara, tapi juga peserta upacara itu lebih bersungguh-sungguh, lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari Senin ini. Kenapa? Karena salah satu tempaan disiplin itu bisa kita latih melalui kegiatan upacara hari Senin ini. Gitu ya. Jadi kegiatan evaluasi pelaksanaan upacara bagus. Ya. Yang berikutnya, tempo hari ketika saya selesai melaksanakan kegiatan 5S di depan pintu gerbang situ, saya mendengar celetukan ada salah satu dari siswa mengatakan seperti ini, bisa enggak ya saya besok itu menjadi TNI? Saya jadi berpikir, apa karena kalian itu sekolah di SMP 2 terus kalian menjadi pribadi yang pesimis? Tidak. Karena bagi saya, bagi Pak Ervan, ada 3 hal atau 3 persyaratan yang kalau kalian penuhi, itu insya Allah apapun yang kalian inginkan dan cita-citakan tidak mustahil untuk bisa kalian meraih. Kalau misalnya ada beberapa sumber yang mengatakan harus restu doa dari orang tua, terutama ibu. Ibu ridho, maka Allah juga ridho. Betul. Ya. Tapi saya mencoba untuk mengkulik dari perspektif yang lain. Jadi bagi saya, apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kalian itu akan terpenuhi apabila kalian bisa melaksanakan 3 hal. Kalau saya singkat, 3 hal itu adalah KSA. Apakah itu KSA? Yang pertama adalah K. K itu adalah knowledge. Tulisannya knowledge, berarti kan pakai K. Ya. Knowledge itu apa? Pengetahuan. Ya. Pengetahuan akan kalian raih, akan bisa kalian capai apabila kalian itu bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian tidak dengan sungguh-sungguh, gurunya baru menerangkan izin, Pak, Bu, mau ke belakang, Pak, Bu, mau ke sana ke sini. Itu berarti ada sungguh-sungguh. Jadi persyaratan yang pertama sudah tidak kalian bisa penuhi. Apa itu? Knowledge. Dan dengan adanya Merdeka Belajar ini, yang namanya mendapatkan ilmu itu tidak melulu hanya di dalam kelas.
Kalian bisa mendapatkan ilmu, bisa di perpustakaan, atau mungkin dari circle pertemanan kalian. Ya. Harapan saya, pengetahuan itu adalah pengetahuan yang positif. Kalau dari circle itu, ya. Jadi ketika ngobrol barangkali istirahat, habis ini kita sekolah kemana ya? Ini saling sharing, saling berdiskusi, ya. Jadi dari situ akan menimbulkan yang namanya energi positif kalian untuk bisa mengupgrade dan mengupdate knowledge kalian atau pengetahuan kalian. Ya. Seperti yang saya katakan di awal, tidak hanya di dalam kelas. Ketika mungkin istirahat, kalian ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, bisa menemui Bapak Ibu Guru yang ada di ruang guru. Atau mungkin bisa menemui saya, boleh. Ya. Itu. Yang pertama adalah apa tadi? K itu apa tadi? Knowledge atau pengetahuan. Terus yang kedua adalah S. S itu adalah skill. Skill itu apa? Skill itu kecakapan. Ya. Skill itu adalah kecakapan. Skill itu ada, kalau kita berbicara tentang skill, itu akan ada, kalian temukan ada 3 skill. Yang pertama adalah hard skill, yang kedua adalah soft skill, dan yang ketiga adalah life skill. Kalau itu kalian bisa lakukan semua, maka kalian sudah melakukan 2 dari 3 tadi. Apa itu hard skill? Hard skill itu apabila kalian sebagai pelajar ya harus mempunyai kecakapan dalam mempraktekkan pengetahuan yang kalian dapat, memahami pengetahuan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Sedangkan soft skill itu lebih kepada dari dalam, ya misalnya kejujuran dan sebagainya dan sebagainya. Sedangkan life skill adalah kecakapan hidup. Kecakapan hidup itu bisa kalian dapat tidak, kalau kita persentase, kecakapan hidup itu juga bisa kalian dapatkan dari luar sekolah. Ya. Misal ada yang seneng otak-atik mesin sepeda motor, ya. Kemudian kalian bisa memperbaiki sepeda motor walaupun hanya sederhana, itu kalian sudah mempunyai kecakapan hidup. Ya. Dan yang ketiga, A. A itu adalah attitude. Ada yang tahu apa itu attitude? Apa? Attitude itu diantaranya sopan santun. Jadi globalnya, generalnya attitude adalah sikap. Ya. Jadi kalau kalian walaupun pinter secara akademik, pengetahuan atau knowledge sudah kalian kuasai, kemudian kalian skill juga kalian kuasai, tapi kalau sikap atau attitude kalian tidak bagus, juga tidak mungkin apa yang menjadi keinginan kalian itu akan tercapai. Apa contohnya attitude atau sikap itu tadi? Sopan santun, tanggung jawab, ya, menghargai orang lain, saling menghormati. Itu adalah attitude. Ya. Jadi walaupun kalian sekolah di SMP Negeri 2 Jatiroto, tapi kalau kalian sudah hatam ketiga syarat yang tadi saya sampaikan, baik itu knowledge, baik itu skill maupun attitude, maka tidak ada yang tidak mungkin. Apapun yang kalian harapkan dan apapun yang kalian cita-citakan akan terwujud. Ya. Jadi harapannya Pak Irfan, kalian sedikit demi sedikit harus bisa mengubah baik sikap, perbuatan maupun kebiasaan kalian. Yang biasanya malas-malas belajar, ayo. Kalau sudah memahami KSA itu tadi, kalian bisa meningkatkan pengetahuan kalian dengan belajar. Kalau biasanya kalian itu saling membuli dengan teman, olok-olokan, bertengkar, ayo ingat A yang terakhir, yaitu attitude. Ya. Sikap kalian kepada teman, sikap kalian kepada Bapak Ibu Guru, maupun sikap kalian kepada orang tua kalian.
Jadi attitude dimanapun kalian berada, kalian harus menjunjung tinggi yang namanya attitude itu tadi. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga amanat yang sesingkat ini bisa menginspirasi kalian, bisa mengubah kalian dari yang tidak baik, dari yang kurang baik menjadi jauh lebih baik. Ya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.